Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Naswa Maulida Yonisadi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di video tutorial mengidentifikasi kebutuhan informasi. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah praktikum temu balik informasi. Melalui video ini, teman-teman akan diajarkan cara melakukan penelusuran informasi yang efisien untuk mendukung kegiatan perkuliahan teman-teman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tutorial dalam melakukan penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-jurnal. Mengapa sih kita harus tahu atau mengerti mengenai kegiatan penelusuran informasi? Gunanya agar kita tidak bingung ketika melakukan penelusuran informasi dalam portal e-jurnal tersebut, dan agar kita dapat memanfaatkan portal e-jurnal dengan efektif. Jadi guys, portal e-jurnal yang akan kita praktikkan sekarang adalah Taylor & Francis Online. Taylor & Francis Online merupakan salah satu portal e-jurnal yang bisa dibilang dapat diakses oleh semua orang untuk penelusuran informasi yang kita butuhkan. Dalam portal e-jurnal Taylor & Francis Online ada beberapa fitur yang diberikan. Yang paling utama adalah search box. Lalu yang kedua ada penelusuran jurnal berdasarkan subjek. Yang ketiga ada fitur untuk berlangganan dan menjadi pengguna rutin. Yang keempat ada penelusuran jurnal berdasarkan abjad judul jurnal. Yang kelima ada fitur khusus yang memudahkan para pustakawan, pengarang, penyunting, serta masyarakat umum dalam menggunakan e-jurnal ini. Yang keenam ada rekomendasi jurnal yang sedang trending. Yang ketujuh ada rekomendasi jurnal untuk para pustakawan, penyunting, dan masyarakat umum. Yang terakhir ada fitur open access dan help and info, serta fitur untuk tetap mendapatkan info-info terbaru dari e-jurnal tersebut dan hak cipta web. Dalam melakukan hal tersebut, ada 3 langkah atau step yang bisa kalian lakukan. Step yang pertama dimulai dari mengidentifikasi rumusan masalah, menentukan kata kunci, mengembangkan kata kunci atau frasa. Pada step pertama ini kita harus mengidentifikasi dulu apa rumusan masalahnya. Misalnya di sini saya memiliki topik penelitian yang ingin dibahas, yaitu penggunaan teknologi informasi pada perpustakaan. Dari kebutuhan ini, saya bisa breakdown kata kuncinya. Yang utama, sudah pasti temanya adalah teknologi informasi, sekaligus menjadi kata kunci utama yang saya miliki. Lalu ada juga perpustakaan, karena teknologi informasi tadi digunakan dalam perpustakaan. Selain itu, saya juga memiliki kata kunci tambahan, yaitu penggunaan. Nah, kata kunci tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian jenis kebutuhan informasi, berupa literatur atau sumber referensi ilmiah. Akan tetapi apabila hanya terbatas menggunakan keyword utama dan tambahan, maka sumber informasi yang muncul sedikit. Maka ketiga keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kuncinya? Simak baik-baik ya. Saya akan memberitahu bagaimana cara mengembangkan kata kunci utama dan tambahan yang telah ditetapkan pada step sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus atau mencari sinonim dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah, kalian bisa menggunakan thesaurus. Nah, di sini kita menggunakan thesaurus. Pertama, cari hubungan kesetaraan atau sinonim. Nah, tadi kan kita sudah punya 2 keyword, yaitu teknologi informasi dan perpustakaan. Kedua keyword itu dapat dikelompokkan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Kalian tinggal klik keyword yang tadi kita sudah dapatkan di sini untuk mencari sinonim dan antonimnya. Lalu kita mengkelompokkan keyword sebelumnya berdasarkan hubungan asosiatif. Nah, setelah menentukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword topik utama yang kita punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah dengan menggunakan sinonim antonim maupun kata yang berhubungan dengan keyword. Sebagai contoh kan kita punya 2 keyword utama, teknologi informasi dan perpustakaan, dan 1 keyword tambahan yaitu pengguna. Nah, tadi kan saya sudah mencari sinonim dari teknologi informasi adalah teknologi information, komputer teknologi, dan information processing. Sedangkan antonimnya adalah teknik Q. Lalu untuk perpustakaan memiliki sinonim library, atheneum, bibliotheca, dan book collection. Sedangkan untuk keyword tambahan yaitu penggunaan memiliki sinonim usage dan operation. Semua kata kunci tadi kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena kita melakukan penelusuran informasi di portal jurnal internasional. Selain sinonim, kita juga bisa memetakan keyword informasi teknologi berdasarkan asosiatifnya atau memiliki hubungan dengan
keyword tersebut. Sebagai contoh, information teknologi itu berbentuk digital yang berhubungan dengan penggunaan komputer, automation, dan elektronik. Nah, selanjutnya dari step 3 tadi kita kan sudah mengembangkan keyword yang kita punya nih. Kita bisa jadikan modal untuk penelusuran informasi sehingga nanti informasi yang kita dapatkan bersifat relevan. Untuk mempermudahnya, kita dapat membuat table query nih guys. Seperti ini contohnya. Tabel tersebut akan memudahkan kita dalam melakukan penelusuran informasi. Sebagai contoh, kita dapat mengkombinasikan query 1 dan query 2, yaitu information technology dan library. Kita juga bisa mengkombinasikan dengan query cadangan. Jika misal menggunakan query utama hasilnya kurang memuaskan, yang penting banyak coba-coba untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Nah, kita kembali ke halaman utama portal e-journal Tyler and Francis Online yuk. Nah, di sini kita udah masuk pada tampilan utama portal e-journal Tyler and Francis Online. Jadi kita akan mencoba melakukan penelusuran informasi menggunakan portal ini. Dalam penelusuran, informasi ada dua cara yang kita lakukan, yaitu browse and searching. Browse dilakukan saat kita belum mengetahui query apa yang kita gunakan. Sedangkan kan di sini kita udah mengetahui query yang kita gunakan, maka kita langsung saja untuk melakukan searching. Searching terbagi menjadi dua lagi, yaitu basic searching dan advanced searching. Bisa kita lihat di sini kita langsung disuguhkan pada search box untuk melakukan basic search. Langsung aja kita coba untuk melakukan kebutuhan informasi melalui keyword yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu ada information teknologi dan library. Beginilah tampilan hasil saat kita mencari keyword yang dimasukkan tadi. Hasilnya tentu sangat banyak dan ada beberapa di antara yang tidak bisa kita akses karena kita tidak berlangganan dengan portal jurnal ini. Maka kita perlu memfilter agar hasil jurnal yang dapat kita akses secara penuh, yaitu dengan mengklik access type dan mengklik only show content I have full access to. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini dan sudah ada centang biru di samping, berarti kita sudah dapat mengakses seluruh jurnalnya. Lalu selain ada auto suggestion dan auto complete, juga ada desain best first. Best first adalah temuan terbaik terdapat di halaman pertama. Biasanya berdasarkan relevansi, bisa berdasarkan terbitan terbaru atau terlama. Misalnya kita di sini kita akan ketik library, yaitu kata kunci 2. Selain itu nanti kita akan ada pilihan menu filter yang dapat mengkerucutkan hasil temuan kita seperti contohnya yang sudah kita gunakan tadi dengan memfilter jurnal atau artikel yang bisa kita akses saja. Lalu bisa juga dilimitasi dengan memilih subjek dan asal source-nya hanya dari academic journal sehingga hasilnya lebih sedikit lagi. Ini dia contohnya. Ini dipublish dan ada tahunnya juga. Ketika kita sudah mendapatkan jurnal atau artikel jurnal yang sekiranya menarik, terdapat fitur atau desain pencarian bernama Extendable Result yang memungkinkan kita untuk mendownload dan menyimpan artikel atau jurnal ke dalam perangkat kita. Namun sayangnya kita masih menggunakan basic search. Masih belum cukup terpenuhi karena artikel dan jurnal yang sudah muncul tidak terlalu relevan baik dengan topik yang dibahas, sehingga kita harus melakukan advanced search. Jika kita sudah melakukan advanced search, di sini dasarnya ada Boolean search, yaitu menggunakan and, or, dan not. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita bisa menggunakan multi query untuk melakukan penelusuran informasi. Di dalam web jurnal ini juga diberi penjelasan bagaimana menggunakan and, or, dan not agar pengguna tidak kesusahan. Oke, langsung aja di sini ada beberapa menu pada advanced style yang tidak kita temukan saat menggunakan basic search. Seperti terdapat pencarian dengan menggunakan and, or, dan not. Namun dalam jurnal ini harus diketik secara manual, tidak seperti jurnal yang lainnya.
untuk mengatur jurnal pada tahun berapa yang kita inginkan. Kita harus klik custom range dan kita akan memilih tahun dari tahun yang terbawah. Di sini saya akan memilih tahun 1999 dan tahun tertinggi saya akan memilih tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Dan fitur yang terakhir terdapat pada Advanced adalah fitur untuk nama citation sehingga dapat memudahkan kita untuk mencari jurnal dari sumber tertentu. Saya di sini mencoba mengkombinasikan keyword yang sudah kita temukan tadi, yaitu information technology, dan library. Nah, hasilnya tentu pasti lebih memuaskan dan terperinci. Tahap selanjutnya hanya tinggal download file yang kita inginkan dan kita temukan tadi. Cara downloadnya gampang, kita harus mengklik akses type lagi agar kita dapat mengakses secara full artikel yang kita akan gunakan. Misalnya di sini saya akan mengklik jurnal ini. Nah, selanjutnya ada tulisan PDF ini. Kita klik tombol PDF, lalu kita akan dihadapkan pada artikel yang dapat kita lihat secara full. Jika ingin menyimpannya, kalian tinggal klik yang ada di pojok sini dan otomatis akan tersimpan dalam perangkat kalian. Recall and Precision bertujuan untuk mengetahui efektivitasan suatu sistem untuk membalik informasi. Setelah tadi kita mencoba untuk melakukan penelusuran informasi di portal eJournal Taylor & Francis Online menggunakan basic search dan advanced search, kita harus menganalisis apakah temuan kita sudah memiliki kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Sebenarnya, keduanya terbilang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi, jika tadi saya mencoba memasukkan keyword information technology, hasil yang dapat kurang relevan. Setelah itu, kita mencoba menggunakan advanced search dan dikombinasikan dengan antara keyword library dan information technology, dan ternyata metadata yang dihasilkan memenuhi kebutuhan informasi yang kita menunjukkan ketepatan yang kita minta informasi dengan portal eJournal penyedia informasi. Nah, setelah kita melakukan step-step tadi, maka dapat disimpulkan bahwa portal eJournal Taylor & Francis Online dapat dikatakan sudah mendukung sebagai referensi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Namun sayangnya tidak semua artikel atau jurnal tersedia di sana bisa diakses secara full. Hal itu disebabkan karena kami tidak berlangganan dengan portal eJournal Taylor & Francis Online. Selain itu, saat tadi kita hanya menggunakan basic search, hasil yang diperoleh belum bisa memenuhi kebutuhan informasi yang kita butuhkan, sehingga harus menggunakan advanced search agar kebutuhan informasi yang kita butuhkan terpenuhi. Oke, sedikit dulu penjelasan tentang cara identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman bahwa ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan pengembangan informasi. Karena kebutuhan informasi sekarang ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi yang mereka perlukan. Semakin canggihnya teknologi informasi, semakin cepat berkembang pula informasi tersebut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan dan kejanggalan. Mohon untuk dimaklumi karena kami juga merupakan seorang manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you guys!